Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibnu Abdullah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah yang pertama dan utama kita tidak henti-hentinya untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima sehingga kita dapat melaksanakan dengan kekuatan darinya amal ibadah khususnya di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan dan rangkaian amal ibadah yang lainnya termasuk sholat subuh alhamdulillah yang telah kita laksanakan pada pagi ini secara berjemaah. Salawat dan salam kita curah limpahkan ke hariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua minal dhulumati ilan nur. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, tiga hal yang mungkin perlu atau menarik untuk diangkat atau dibahas dari Al-Baqarah 183 yang tadi telah dibacakan tentang perintah wajib puasa adalah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak ini adalah ternyata orang yang beriman. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kata ya dalam sini ini digunakan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Wahai, dan itu mengandung arti holistik atau keseluruhan. Seruannya itu disasar kepada keseluruhan tanpa memandang siapapun. Kemudian kenapa orang yang beriman yang diseru dalam hal ini mukmin atau iman ini banyak levelnya, banyak tingkatannya. Jadi dalam yang diseru sebagai orang-orang yang beriman itu adalah dalam segala levelnya, dalam segala tingkatan imannya, dalam segala kekuatan imannya. Ada orang yang fisiknya kuat, besar, tinggi, besar, kuat gitu ya. Tapi mungkin juga karena pekerjaannya, kemudian dia tidak mampu melakukan puasa, melaksanakan puasa Ramadan ini. Tapi juga ada yang secara fisik badannya kurus, tapi dia dengan penuh semangat mampu melakukan atau melaksanakan puasa ini. Bahkan anak-anak tingkat SD atau mungkin juga PAUD, itu juga ada yang dapat melakukan puasa ini dengan penuh semangat. Di tengah hari dia dipersilahkan oleh bapak atau ibunya untuk membatalkan puasa. Ada yang tidak mau itu. Tidak, saya tetap ingin melaksanakan puasa sehari penuh. Nah, itu ada semangat iman di dalamnya sudah, walaupun anak-anak. Sebaliknya orang yang kuat fisiknya tadi itu tidak mampu dan tidak dapat melakukan puasa ini, itu karena imannya, semangat imannya yang masih belum kuat. Jadi masalah iman ini tidak dipandang dari fisik artinya. Ibarat komputer, iman ini adalah chip prosesor yang di dalamnya itu.
yang menentukan power, yang menentukan tenaga, energi, seberapa kuat dia memproses mesin komputer itu. Itulah iman. Makanya Allah menyeru untuk melakukan puasa Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman, yaitu yang memiliki power dari dalam, yang kuat, untuk menentukan siapa di antara pelaku-pelaku puasa ini yang memang betul-betul beriman dan beriman kuat. Yang kedua, poin kedua untuk diangkat, dibahas, mungkin juga perlu untuk dikaji adalah kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad. Ada mufassir yang menerangkan bahwasannya dan sudah kita mafhumi bersama bahwa kalau di zaman atau di era Nabi Adam, puasa Nabi Adam itu katanya adalah puasa mencegah diri dari makan buah huldi itu. Kalau di era Nabi Daud, maka puasanya adalah puasa Daud itu. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu contoh puasa pada umat sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad. Mungkin perlu kajian lebih mendalam lagi untuk mengetahui, mendapatkan pencerahan, lalu seperti apa puasa-puasa pada era nabi-nabi yang lain, atau dengan umat-umat nabi yang lain. Dan yang ketiga, untuk diangkat, dibahas di dalam dalil Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun, yang merupakan tujuan dari puasa itu, agar semua kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, muttaqin itu adalah top score atau puncak dari rangkaian muslim, mukmin, mukhlis, muhsin, dan top skornya atau puncaknya itu adalah muttaqin. Jadi rangkaian pribadi, 4 pribadi tadi itu, atau puncak dari rangkaian 4 kepribadian tadi itu. Muslim, mukmin, mukhlis, muhsin, puncaknya itu adalah muttaqin. Sejalan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam surat At-Taubah itu ada, kebetulan pas saya tilawah itu menemukan innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa ini juga akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Di antara kebahagiaan dan kesuksesan itu, kalau ada masalah dia dapat solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Juga akan diberikan rezeki, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga ilmu. Sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan kamu ilmu atau pencerahan. Begitu idealnya predikat atau pribadi takwa ini untuk menjadi tujuan dari puasa. Dunia akhirat, lahir dan batin, sebagai puncak, sebagai top score dari kepribadian muslim, takwa ini begitu ideal untuk dicapai sebagai tujuan dari berpuasa.
Dengan kata lain, dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah memberikan jalan untuk meraih predikat atau pribadi puncak, pribadi paling mulia ini melalui puasa sebulan dalam setahun. Diberikannya jalan apabila kalian ingin mencapai derajat takwa yang sebenarnya, inilah jalannya. Lakukanlah puasa. Lalu puasa yang seperti apakah yang insya Allah dapat mencapai la'allakum tattaqun itu? Karena menurut para mufassir, la'allakum, kata-kata la'allakum itu adalah yang artinya agar supaya itu meminta kalau ingin tercapai tujuannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu saja puasa yang dapat kita lakukan agar la'allakum tattaqun ini adalah imanan wahtisaban, yang penuh dengan kesungguhan, yang penuh dengan iman dan perhitungan, strategi maksudnya. Silakan diprogram apa yang harus dilakukan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, dan apa yang harus dicegah untuk tidak dilakukan, dan bagaimana strategi untuk pencegahannya, imanan wahtisaban, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah dengan puasa yang berkualitas seperti ini, dapat kita capai predikat tertinggi, predikat paling mulia ini, yaitu la'allakum tattaqun atau predikat muttaqin sebagai orang yang bertakwa, yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan fid dini dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.